Jadi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu hakikatnya bukan diukur dengan harta benda. Hakikatnya bukan diukur dengan jabatan. Kenikmatan yang kita rasakan, yang Allah berikan kepada kita itu adalah apabila kita punya hati sudah tenang, sudah damai, itu sudah luar biasa. Itu sudah surga buat kita. Ada orang tinggal di pedesaan, disuruh tinggal di kota. Kata dia, saya nggak mau tinggal di kota, saya lebih tenang di sini di desa. Saya mau makan sayur tinggal petik, mau makan ikan ada di sawah, di air ada ikannya. Saya mau makan lombok, mau sambal, mau terong, tinggal metik semuanya. Tinggal metik. Udara segar. Saya tidak dirongrong dengan orang yang mencari saya untuk nagih hutang atau apa itu, enggak. Nikmat hidup yang seperti itu. Tapi ada orang yang hidupnya itu, ya Allah, kasihan. 24 jam itu dia nggak beres. Makan nggak karuan, minum nggak karuan, ibadah nggak karuan. Karena apa tadi? Terlalu diperbudak dengan urusan dunia. Ternyata dia sudah kaya, berhasillah di dalam mencari dunia. Dia bilang, ini saya bisa mendapatkan harta begini banyak karena kegigihan saya, katanya, di dalam berusaha. Tapi ternyata baru beberapa bulan dia rasakan, Allah kasih dia sakit. Apa yang terjadi? Seluruh harta bendanya pun jadi habis untuk membiayai penyakitnya itu. Waktu masih susah, berusaha cari uang. Setelah dapat uang, ternyata habis uangnya untuk mengobati dirinya saja. Lalu kapan merasakan nikmat itu? Nah, jadi kita itu bisa merasakan nikmat itu adalah intinya di hati kita. Apalagi kita rajin ibadah kepada Allah, menjauhkan maksiat, menjauhkan diri kita dari apa yang dimurka oleh Allah Ta'ala, itu luar biasa nikmatnya. Ya, tidak pernah mendengar hiruk pikuk mobil di jalanan, tidak mendengar orang ribut ini ribut itu, enggak. Tenang begitu. Nah, itu kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Alkisah, ada seorang guru tinggal di pesisir pantai. Dia punya murid, ada satu orang. Ya, dia punya murid satu orang, yang murid ini setia dengan gurunya. Guru ini saking waraknya, warak itu bahasa kita berhati-hati, saking zuhudnya, tidak meletakkan dunia dalam hati. Kerjaan sang guru ini hanyalah ibadah. Untuk memerlukan kebutuhan dia makan minum, maka sehari dia mancing. Kalau dapat ikan sudah 1 ekor cukup. Sudah cukup tuh 1 ekor tadi. Separohnya dia makan untuk hari ini, separuh ikannya untuk besok lusa. Jadi sehari cuma sekali makan. Dan memancing itu 3 kali sehari. Jadi kalau dapat umpama hari Senin dia makan separuhnya ikan tadi, hari Selasa dia makan, hari Rabu baru dia mancing lagi. Dapat 1 ekor sudah. Sisanya dia ibadah. Nah, kebetulan sang muridnya ini ingin berangkat ke kota. Izin dengan gurunya, "Oh guru, saya mau pergi ke kota, ada urusan sebentar." Kata gurunya begini, "Wahai muridku, di kota itu saya punya saudara, saya punya kakak lah bahasa kitanya.
Kakak saya itu adalah orang alim dan zuhud, lebih alim dari saya, lebih zuhud dari saya. Kalau engkau ke kota, temui dia dan sampaikan salamku darinya, dan katakan kepadanya bahwa aku minta nasihat dari dia. Aku minta nasihat dari dia. Ringkas kata, sang murid ini pun baik guru. Dia pun berangkat ke kota. Sampai di kota, dia tanya kepada orang-orang kata, mana Fulan bin Fulan? Si ulama Fulan bin Fulan. Ternyata di kota itu semuanya mengenal dengan si ulama ini. Tidak ada yang tidak kenal. Kata si murid ini, di mana ulama itu yang bernama Fulan bin Fulan? Kata orang-orang di situ, ulama itu rumahnya di sana. Rumahnya yang paling besar di sana. Tanyakan saja rumah yang paling besar, itulah rumahnya ulama itu. Maka sang murid ini pun menuju tempat tersebut. Dan alangkah terkejutnya sang murid ini, ternyata saudara gurunya yang hidup di pesisir pantai, saudaranya ini orang yang sangat kaya luar biasa. Rumahnya besar, halamannya luas. Budak-budak hamba sayanya banyak, pelayannya banyak. Tidak lama kemudian datanglah saudara gurunya ini, si orang kaya ini datang menggunakan kuda mahal, yang mungkin kalau zaman sekarang pakai kereta kuda. Ketika mau turun, dibukakan pintu oleh ajudannya, kemudian digelarkan karpet merah, ya, digelarkan karpet. Maka sang guru ini pun turun dari kereta kudanya, berjalan di atas karpet sampai menuju rumahnya. Orang-orang pada tunduk hormat kepada si ulama yang kaya ini. Duduklah ulama ini. Di dalam hati sang murid itu timbul pertanyaan. Kata guruku yang di pesisir pantai, saudaranya yang di kaya itu lebih alim, lebih warak, lebih zuhud daripada dia. Ini mah bukan zuhud ini. Ini hubbud dunia nih guru ini. Terlalu luar biasa guru ini, kayaknya luar biasa ini. Sampai tidak mau injak tanah. Tidak mau nginjak tanah. Jalan di atas karpet. Ini guru apa ini? Tidak mencerminkan bagaimana orang tidak suka dengan dunia, ini malah cinta dengan dunia. Ringkas kata, karena pesan dari gurunya, sang pemuda ini pun mendekati saudara gurunya yang kaya ini. Ucapkan salam, dijawab sama orang kaya ini, duduk di hadapan saudara gurunya ini. Lalu sang guru yang kaya ini bertanya, kau dari mana? Katanya, saya dari sini katanya, dari pesisir pantai ini. Oh, kata yang ulama yang kaya ini, di situ ada saudaraku bernama Fulan bin Fulan. Kata sang murid, benar, itu adalah guru saya. Oh, gitu. Bagaimana kabarnya dia? Sang murid ini bilang, kabar guruku baik. Apa yang dia pesan darimu untukku? Kata sang murid ini, wahai Tuan Guru, guruku menitip pesan, menitip salam kepadamu. Alaika wa alaihi salam. Apakah ada lagi? Katanya si murid ini, guruku berpesan minta tolong dinasihatin. Dia minta nasihat darimu. Oh begitu, baik. Enggak ada yang lain? Enggak ada katanya. Lalu sang guru yang kaya ini pun berdiam sebentar. Kemudian dia berkata, wahai murid, sampaikanlah kepada gurumu, ini pesan dariku, sampaikan kepada gurumu kapan dia mau meninggalkan dunia, kapan dia tidak meletakkan dunia dalam hati. Itu jawab pesannya, itu nasihatnya. Sang murid itu tambah heran, gurunya yang di pesisir pantai yang luar biasa waraknya, kalau sudah dapat ikan hari ini 1 ekor, separuh dia makan untuk hari ini, separuh untuk besok. Hari ketiga baru cari ikan lagi. Kalau dapat sudah 1 ekor, selesai. Nah lagi dia mencari. Kok ini orang berani-berani mengatakan guru saya itu cinta dengan dunia? Padahal dia yang cinta dengan dunia luar biasa seperti itu.
Tapi karena sang murid ini dipesankan oleh gurunya di pantai untuk minta nasihat dari saudaranya di kota, ya sudah. Sami'na wa ata'na. Selesai urusan dengan guru yang kaya ini yang di kota ini, sang murid pun kembali ke pantai bertemu dengan gurunya yang asli. Sang murid pun mengucapkan salam, masuk ke rumah gurunya. Gurunya ini sudah tidak sabar menanti nasihat dari saudaranya yang di kota. Kata gurunya, "Wahai muridku, kau ketemu dengan saudaraku di sana?" "Ketemu, guru." "Bagaimana orangnya?" Kata murid ini sangat kaya, guru. "Oh, begitu. Kau sampaikan salamku kepadanya?" "Iya, sudah aku sampaikan salamku kepadanya dan dia pun mengucapkan salam, menyampaikan salam dariku untukmu." Kata sang guru, "Alaika wa alaihi salam." Nah, sekarang aku kepingin pesan apa yang dia sampaikan kepadamu untukku. Nasihat apa yang dia berikan untukku. Sang murid ini berdiam gitu, nggak berani ngomong. Kenapa? Karena takut gurunya tersinggung. Gurunya tersinggung, takut dia. Sang guru ini berkata, "Sampaikanlah wahai muridku apa yang disampaikan oleh saudaraku di sana itu." "Mohon maaf guru, saya takut menyampaikannya." "Oh, kau takut apa? Sampaikan saja nasihatnya buatku." Sang murid ini pun dengan berat hati berkata, "Mohon maaf wahai guru, ini saya minta maaf kalau engkau tersinggung." "Apa itu?" "Saudaramu yang kaya raya di sana, yang kau katakan dia lebih alim darimu, dia lebih zuhud darimu, dia lebih wara' darimu, dia pesan kepadaku untukmu. Dia memberikan nasihat untukmu lewat diriku." "Apa pesannya?" Kata saudaramu, "Wahai guru, kapan lagi engkau meninggalkan dunia? Kapan lagi engkau meninggalkan dunia?" Itu ucapannya, iya. Mendengar ucapan dari sang murid ini, sang guru ini pun menangis berdiam, nangis banyak. Muridnya tambah bingung, "Guru, kenapa engkau menangis? Apakah engkau tersinggung?" "Tidak, saya tidak tersinggung. Apa yang diucapkan oleh saudaraku di sana memang benar. Aku masih cinta dengan dunia." Muridnya tambah bingung, "Guru, menurut saya engkau tidak cinta dengan dunia. Bahkan engkau adalah orang yang zuhud, engkau orang yang wara. Saudaramu yang di kota itulah yang sebenarnya yang pantas untuk diberi gelar orang cinta dengan dunia. Orang yang diperbudak dengan dunia. Saking diperbudaknya dia nggak mau nginjak tanah. Dia jalan di atas karpet. Disediakan makanan minuman oleh ajudan-ajudannya. Itu orang cinta dunia." Guru ini bilang, "Tidak wahai muridku. Justru aku yang cinta dunia." Murid tambah bingung. "Gimana maksudnya guru?" "Begini wahai muridku. Memang saudaraku yang di sana itu dia orang kaya. Luar biasa, dia punya apa-apa. Tapi semua harta yang dia punya itu sedikit pun tidak ada di dalam hatinya. Kalau seandainya hartanya yang begitu banyak hilang dalam sekejap, maka hatinya dengan Allah Ta'ala sedikit pun tidak berubah. Sedikit pun tidak berubah. Jadi ada punya harta, nggak punya harta itu sama, dia punya hati dengan Allah. Kualitas ibadahnya sama. Tidak ada yang membedakan baik dalam keadaan kaya ataupun miskin. Kenapa? Karena harta bendanya itu tidak ada dalam hatinya. Bukan dia yang kejar dunia, tapi dunia yang kejar dia. Bukan dia yang mencintai dunia, tapi dunia yang mencintai dia. Sedangkan aku, kata guru ini, katanya, aku ini masih cinta dengan dunia. Bagaimana guru maksudnya? Bukankah engkau tahu aku mencari ikan, memancing ikan 3 kali sehari. Kalau aku dapat hari ini 1 ekor, maka aku berhenti. Separuh ikan itu aku makan, dan separuhnya lagi aku sediakan untuk besok. Nah, yang untuk besok inilah aku masih memikirkan dunia.
Aku masih memikirkan untuk hari esok. Aku masih menyimpan untuk hari esok, kata gurunya ini. Muridnya di situ baru ngomong, oh begitu guru, iya. Karena aku di dalam hatiku masih ada memikirkan untuk hari esok. Sedangkan saudaraku di sana, harta begitu banyak, tidaklah ada masuk dalam hatinya. Artinya kalaupun dalam sekejap hartanya hilang, maka dia punya hati dengan Allah Ta'ala gak pernah berubah. Sang murid ini baru paham, itu yang disebut namanya warak. Warak itu tidak meletakkan dunia di dalam hati. Zuhud, berhati-hati dalam urusan yang makruh apalagi yang haram. Tidak, ya. Warak, berhati-hati dalam urusan yang makruh apalagi yang haram. Zuhud, tidak meletakkan dunia di dalam hati. Nah, jadi kesenangan itu sebenarnya adalah di dalam hati. Kenikmatan itu sebenarnya adalah di dalam hati tadi. Kalau kita punya hati tenang, damai, maka itulah kenikmatan yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita.